Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Manhak beserta rekan saya Muhammad Diauddin. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang metode dan pendekatan sosiologi dalam penafsiran. Ya, jadi cakupan pembahasannya di sini adalah tentang apa sih metode pendekatan sosiologi, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Ketiga, bagaimana pendekatan sosiologi dalam penafsiran. Keempat, bagaimana contoh pendekatan sosiologi dalam penafsiran. Dan langsung saja yang pembahasan pertama. Pengertian metode dan pendekatan sosiologi. Sosiologi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni kata sosios dan logos. Sosios berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan logos berarti ilmu atau dapat juga diartikan dengan berbicara tentang sesuatu. Dalam KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta ilmu tentang proses sosial, struktur sosial, dan perubahannya. Kemudian apabila kita apabila kita meninjau sosiologi, pendekatan sosiologi ini secara bahasa, maka kita akan melihat pendekatan secara bahasa berarti cara atau aktivitas untuk mendekati sesuatu. Kedua, sosiologi berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta ilmu tentang proses sosial dan struktur sosial dan perubahannya. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya metode ini merupakan metode atau cara atau teknik untuk melihat disiplin ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial. Kemudian pembahasan kedua, sosiologi dalam studi Islam. Sosiologi sebagai salah satu pendekatan merupakan salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang juga mendorong umatnya untuk memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam diambil beberapa tema. Yang pertama, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan terhadap pemikiran hukum Islam. Ketiga, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Keempat, gerakan organisasi ke masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Jadi, pada prinsipnya sosiologi merupakan kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Sosiologi dan antropologi di Indonesia itu hampir mirip, akan tetapi ada suatu perbedaan. Kalau sosiologi itu dia itu lebih menitik beratkan pada sistem sosial, sedangkan antropologi lebih menitik beratkan pada hubungan kekerabatan antar manusia. Kalau kita lihat dari kajian keislaman, Islam itu dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ritual. Dimensi sosial ini atau sering disebut dalam Islam itu muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan dimensi ritual itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan ibadah. Menurut Jalaluddin Rahmat, aspek sosial lebih dipentingkan dan lebih luas daripada ibadah dalam agama Islam. Hal tersebut karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam kitab Al-Hukumat Al-Islamiyah diterangkan bahwasanya ayat-ayat ritual dalam Al-Quran lebih banyak daripada ayat-ayat tentang ibadah. Hal tersebut ayat-ayat ibadah 1:100 dengan ayat-ayat sosial. Kemudian yang kedua, adanya kenyataan bahwasanya jika urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting,
maka ibadah boleh ditangguhkan atau diperpendek. Dalam salah satu contohnya adalah yaitu tentang ada suatu hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya tatkala itu Nabi Muhammad sedang sholat. Kemudian Nabi Muhammad mendengar tangisan seorang bayi. Dengan sebab mendengar tangisan seorang bayi tersebut, Nabi Muhammad memendekkan sholatnya karena Nabi Muhammad merasa khawatir tentang bayi tersebut. Kemudian yang ketiga, ibadah yang mengandung segi sosial lebih tinggi derajatnya daripada ibadah yang tanpa mengandung unsur sosial. Contohnya saja adalah dalam sholat. Sholat berjamaah lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendiri. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky Manarul Haq dari penjelasan sebelumnya, dan sekarang kita memasuki tentang bagaimana sosiologi dalam penafsiran. Kita ketahui bahwa Al-Quran kitab yang paling nyata, kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Dari dulu umat Islam selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran semua permasalahan-permasalahan kehidupan teratasi, dan banyak peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Rasulullah dan sekarang pun menjadi uswah bagi kita semuanya, dan pastinya dari semua uswah itu menjadi pelajaran untuk kita di dunia ini dan sebagai bekal untuk di akhirat. Baik, untuk selanjutnya kita ketahui bahwa Al-Quran ini ada banyak sebab nuzul, yakni tentang turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran menjadi contoh. Maka dari ini sebab nuzul ini adalah sebagai contoh yang jelas, sebagai penjelasan nas yang turun bersamaan dengan adanya peristiwa atau kejadian. Salah satu upaya untuk ke arah tersebut adalah Al-Quran harus didekati dengan tafsir sosial yang bisa sebagai solusi terhadap problematika masyarakat. Al-Quran tidak diturunkan dalam masyarakat yang hampa nilai, melainkan masyarakat memiliki nilai-nilai kultural dan sosial. Oleh karena itu, penyebaran nilai Al-Quran tidak mau langsung dihadapkan dengan berbagai nilai sosial dan budaya yang sudah mapan gitu. Terus selanjutnya dalam membaca realitas masyarakat ada dua hal yang terpenting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah apakah al-ibrah bil umumi lafaz la bil khususi sabab. Kajian yang berdasarkan lafadznya yang global bukan spesifik pada sebab turunnya lafaz Al-Quran. Kedua, al-ibrah bil khususi sabab la bil umumi lafaz. Kajian yang berdasarkan pada sebab turunnya bukan pada keumuman lafaz. Ada beberapa cara atau metode Al-Quran membaca realitas masyarakat berbagai berikut. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa bukankah menghadapkan wajah ke timur dan barat itu adalah kebaktian, tetapi kebaktian sesungguhnya adalah beriman kepada Allah dan melakukan kerja kemanusiaan yang bermanfaat, melakukan refleksi sosial yang bermaslahat terhadap lingkungan di mana dia hidup dan berkembang. Ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, Al-Quran ini mengutuk orang-orang yang kerjanya hanya sholat saja tetapi tidak mempunyai keprihatinan sosial atau enggan melibatkan dirinya dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam masyarakatan. Nah, orang-orang yang demikian ini dalam perspektif Al-Quran dianggap sebagai orang-orang yang menampilkan cara beragaman yang semu. Ini terdapat di surat Al-Ma'un ayat Surah Al-Ma'un di ayat 7.
Kemudian untuk contoh penafsirannya, contoh penafsiran pendekatan sosiologi. Ya, kita bacakan ayatnya. Contoh dalam Al-Quran tentang pendekatan tentang apa sih, tentang apa ayat yang mengenai tentang sosiologi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Artinya, seandainya Allah tidak menolak atau dalam kurung keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Nah, di sini kita dalam penafsiran ini kita ambil dari tafsir yang terpopuler ya di Indonesia, yaitu tafsir Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa hidup adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan bila tidak ada yang tampil menghadapi kebatilan dan menghentikan kezaliman, bumi tempat tinggal manusia akan diliputi oleh kekejaman dan penganiayaan. Dan apabila kezaliman tidak dihadapi, ia angkat meningkat dan terus meningkat hingga pada akhirnya dunia akan binasa. Kemudian dalam tafsirnya juga At-Tabai menguraikan bahwa yang dimaksud binasanya bumi adalah binasanya masyarakat manusia. Dengan demikian, binasanya bumi adalah binasanya masyarakat manusia. Dengan begitu pula, binasanya bumi merupakan konsekuensi atau akibat dari binasa manusia yang mengolahnya. Ini merupakan fakta-fakta ilmiah yang telah diperingatkan oleh Al-Quran kepada umat manusia. Kesejahteraan manusia di bumi ini tidak akan tercapai kecuali yang membentuk masyarakat yang solid, sebuah masyarakat yang dimana para anggota dan bagian-bagian menyatu dalam suatu kerja. Sebuah masyarakat yang dimana para anggota dan bagian-bagiannya menyatu dalam suatu kerjasama sehingga sehingga semua bekerja seperti dalam satu badan dan satu jiwa. Mungkin ini adalah contoh penafsiran pendekatan sosiologi yang dari tafsir Al-Misbah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.